Sekarang ayat 96. Ayat 96. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang haqqat yang hak alaihim atas mereka kalimatu rabbika ketetapan Tuhanmu la yu'minun tidak akan pernah beriman. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai orang sesat gak akan pernah beriman. Jadi kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu, ketetapan Allah untuk setiap orang, apakah dia termasuk orang mendapatkan petunjuk, apakah dia termasuk orang yang tersesat, sudah Allah tetapkan. Ketika seseorang ditetapkan oleh Allah sebagai orang tersesat, maka tidak akan pernah beriman. Kita bacakan dalam tafsir As-Sa'di. Di dalam tafsir As-Sa'di ini sekaligus langsung 97. Karena Syekh As-Sa'di mengatakan tafsirul ayatain 96 dan 97 begini. Maka kita bacakan 97-nya sekalian. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adabal alim. Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Walaupun ja'atuhum datang kepada mereka kullu ayatin setiap ayat hatta hingga yarawul adabal alim mereka melihat adab yang pedih. Siapa saja yang telah Allah tetapkan sebagai orang sesat, maka tidak akan pernah bisa beriman meskipun datang kepada mereka ayat-ayat, mukjizat yang menunjukkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan benarnya Al-Qur'an. Gak akan pernah bisa. Sampai kapan? Hatta yarul adabal alim, sampai mereka melihat adab yang pedih. Diturunkan adab karena tidak beriman, baru kemudian mau beriman. Oh, sudah terlambat. Sebagaimana ayat yang sebelumnya tentang siapa? Fir'aun. Fir'aun berapa mukjizat yang dia saksikan yang tampak pada Nabi Musa? Ada berapa mukjizat? 9 yang dia menyaksikan sendiri. Ismu ayat 9 mukjizat yang tampak pada Nabi Musa alaihissalam, tapi gak pernah menggerakkan dirinya untuk beriman, tidak pernah menghantarkan dirinya untuk beriman, karena memang sudah Allah tetapkan sebagai orang yang sesat. Sampai kapan? Hatta yarul adabal alim, sampai melihat adab yang dahsyat. Ketika diadab dan dirinya sedemikian rupa mau mati baru beriman, tapi sudah terlambat. Karena nyawa sudah di kerongkongan. Kita baca dari As-Sa'di tafsirul ayataini 96 dan 97, yaqulu ta'ala innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika ay innahum minadh dhalin al-ghawin ahlun nar la budda ay yasiru ila ma qaddarallahu wa qadahu fala yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin fala taziduhum al-ayat illa tuhyanan wa ghayyan ila ghayyihim. Langsung 2 ayat sekaligus, 96-97. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan bahwasanya mereka orang-orang tersesat sebagai ahli neraka, maka pasti jalannya kepada apa yang telah Allah takdirkan itu, jalannya kepada apa yang Allah telah tetapkan itu, yaitu
orang sesat dan ahli neraka. Fala yu'minuna, mereka nggak akan pernah bisa beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin, meskipun datang kepada mereka ayat demi ayat demi ayat, mukjizat demi mukjizat demi mukjizat. Tanda-tanda kebenaran Allah datang satu persatu, nggak ngefek, nggak ngaruh. Fala taziduhum al-ayat illa tuyana. Tidaklah ayat demi ayat datang kecuali hanya menambah angkuh. Tidaklah ayat demi ayat satu persatu datang, mukjizat demi mukjizat satu persatu dilihatnya, kecuali hanya menambah semakin sombong, semakin congkak. Sampai kapan? Hingga melihat azab yang dahsyat, mau disiksa atau ditimpakan siksa, baru mau bertobat, tapi sudah tidak ada artinya. Sudah tidak ada artinya. Jadi contohnya Fir'aun ini. Dan umat-umat yang sebelumnya yang melawan menentang nabinya, kaumnya Nabi Lut, yang melawan menentang Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, yang melawan menentang Nabi Soleh, kaum Samud, yang melawan menentang Nabi Hud, kaum Ad, sampai ditimpa azab, nggak bisa beriman. Dan ketika ditimpa azab kemudian baru keinginan mau beriman, tapi sudah terlambat. Nggak ada perjalanan kehidupan manusia, termasuk yang dicontohkan gamblang adalah Fir'aun, menunjukkan sampai matinya pun nggak bisa beriman. Tetapi ada satu kaum saja, mereka congkak, durhaka, menentang nabinya, kemudian Allah timpakan azab, mereka langsung tobat, dan taubatnya ini bermanfaat, azabnya Allah cabut. Hanya satu saja. Kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Yunus. Maka ini surat dinamakan surat Yunus. Kita baca dari awal sampai sekarang ayat 97, nggak pernah disebutkan cerita tentang Nabi Yunus. Padahal satu lembar lagi selesai. Mana Nabi Yunus disebut? Padahal nama suratnya Yunus. Pesan yang mau disampaikan yaitu pesan yang sangat besar. Nggak ada kaum manapun yang ketika datang azab kemudian mereka menyatakan beriman, Allah terima taubatnya, bermanfaat imannya. Nggak ada kecuali kaumnya Nabi Yunus tok. Yang lainnya terus menentang Nabi, Allah timpakan azab. Mau beriman, sudah gak ada artinya. The time is over. Kaum mana lagi menentang nabinya, hingga Allah turun azab, mereka mau beriman, gak ada artinya. Langsung Allah azab abisin, Allah binasakan. Hanya kaumnya Nabi Yunus toh. Maka ini yang mau disampaikan, pesan besar, pesan yang sangat besar, hingga dijadikan nama surat. Suratnya surat Yunus. Ayatnya ada yang berikut ini, ayat 98. Ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka walau sampai waktu tertentu. Kita terjemah labnya dulu. Falaula kanat qaryatun, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri
amanat yang beriman, fanafa'aha imanuha, lalu keimanannya bermanfaat bagi mereka. Illa qauma Yunus, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Lamma amanu, ketika mereka beriman, kasyafna anhum, kami singkap dari mereka adab al-khizy, adab yang menghinakan, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Wa matta'nahum, dan kami berikan nikmat kepada mereka ilahin, sampai suatu masa, sampai suatu waktu. Ayat ini informasi dari Allah, perjalanan kehidupan manusia. Mereka yang diingatkan, didakwahi, tetapi responnya menentang, melawan, memusuhi. Kemudian Allah datangkan azab, itu baru sadarnya ketika Allah datangkan azab. Tetapi sudah nggak bermanfaat, karena fase ujian sudah selesai. Sekarang adalah saatnya pembalasan, tapi balasan di dunia. Sudah, ini balasan, hukuman karena tidak mau taat. Keimanan nggak menolong, nggak ada artinya. Hanya satu kaum saja yang mereka melawan nabinya, kemudian Allah timpakan azab. Begitu Allah timpakan azab, mereka langsung menyatakan keimanan dan Allah terima taubatnya mereka, sehingga azabnya dicabut. Kasyafna anhum adzabal khizy, kami cabut, kami singkap dari mereka azab yang menghinakan mereka di kehidupan dunia. Satu kaum tahu. Para ulama terjadi perbedaan pendapat. Apakah azabnya sudah ditimpakan, kemudian keimanan mereka ketika ditimpa azab itu bermanfaat sehingga Allah cabut azabnya, atau azabnya belum ditimpakan, kemudian tidak jadi diadab? Yang benar yang mana? Ini para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi yang kita garis bawahi kata kasyafna, itu yang kita garis bawahi. Apa artinya kasyafna? Kami singkap, kami buka, kami cabut. Berarti adab sudah ditimpakan. Dan ini tafsir yang kuat. Adab sudah ditimpakan. Kemudian mereka menunjukkan keimanan sehingga keimanan itu bermanfaat. Maka Allah sebut kasyafna, kami singkap adab mereka. Keimanannya bermanfaat. Pendapat yang kedua, adabnya belum sampai menimpa mereka. Adabnya belum sampai menimpa mereka, tetapi mereka melihat tanda-tanda akan ditimpa azab, langsung pada beriman. Nah, kemudian tanda-tanda itu menjadi hilang. Allah tarik, Allah cabut. Maka itu juga makna kasyafna. Tafsir yang saya baca, tidak ada yang lebih kuat dari penafsiran dua poin ini. Tidak ada yang lebih kuat melainkan dua penafsiran ini. Yang pertama, azabnya sudah ditimpakan kepada kaum Nabi Yunus, kemudian ketika itu mereka beriman, Allah singkap, Allah cabut azabnya. Dan itu makna kasyafna. Atau yang kedua, azabnya belum sampai menimpa mereka, tapi mereka melihat tanda-tanda akan diazab, kemudian mereka beriman, sehingga Allah tarik tanda-tanda itu. Itu juga masuk di dalam makna kasyafna. Jadi dua tafsir ini. Para jamaah rahimakumullah, ketika Allah menyatakan hanya ada satu, yaitu kaumnya Nabi Yunus, maka yang menjadi poin besar bagi kita apa? Jangan menunda-nunda tobat. Karena kalau sudah Allah hukum des dan bertobat, nggak ada artinya. Karena Allah menyatakan hanya satu saja, yaitu kaumnya Nabi Yunus. Maka ini poin besarnya, jangan nunda-nunda tobat. Mau kayak Fir'aun,
Naudzubillah min dzalik. Sadar baru ketika sudah Allah timpakan adab, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Dan jangan sombong karena pintar segala-galanya sehingga bisa mengkondisikan diri untuk meraih kemaslahatan. Lihat contoh dua sosok, Nabi Nuh dan anaknya. Nabi Nuh nurut dengan perintah naik kapal, maka Nabi Nuh naik kapal karena perintah Allah untuk keselamatan, naik kapal, gak usah macam-macam. Maka orang-orang yang naik kapal bersama Nabi Nuh selamat karena perintah Allah naik kapal sudah. Tetapi anaknya Nabi Nuh kemana? Dia dengan akalnya, ketika ayahnya manggil-manggil, qala ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku kemari naik kapal. Apa kata dia? Dengan akalnya, oh banjir toh. Qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Oh, aku akan naik gunung. Aku akan terlindungi dari air. Dengan akalnya, dia naik gunung sangat tinggi. Ini banjir gak bisa mencapai gunung. Allah zat yang maha berkuasa. Banjir dijadikan sampai menutup gunung sehingga kena airnya tenggelam. Maka para jamaah rahimakumullah, terkait perintah syariat, kita jangan mengedepankan akal dulu, baru kalau klop kita mau beriman. Jangan. Terkait dengan perkara syariat, kedepankan iman, meskipun akal tidak bisa mencerna. Ini penting sekali, karena sebagian orang baru mau beriman ketika sudah bisa mencernanya dengan akal. Jangan. Itu model-modelnya siapa? Yang menghukumi orang baru dikatakan Islam kalau melakukan nadhar. Siapa? Yang Imam Syafi'i berhadapan dengan mereka. Orang-orang ahli kalam. Mereka menghukumi orang masuk Islam bukan dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan, tapi orang dikatakan masuk Islam setelah melakukan nadhar. Penelitian, pengamatan terhadap alam semesta, kemudian sampai pada satu kesimpulan, satu titik, berarti Allah lah yang maha besar dan seterusnya. Maka akan terlalu banyak orang yang dikafirkan kalau untuk menghukumi orang masuk Islam dengan cara seperti itu, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, pengamatan. Tidak semua orang, meskipun itu makhluk, yang mana makhluk itu ranahnya ranah akal, tetapi banyak hal yang tidak bisa dicerna oleh akal secara sepakat. Misalnya kedokteran, sama-sama dokter, kadang-kadang kesimpulannya beda, padahal itu ranah akal, tapi kesimpulannya beda. Orang fisika sama orang fisika, itu yang dihadapi bidangnya sama, fisika. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat, padahal ranahnya masih ranah akal. Lalu bagaimana akal memasuki wilayah bukan wilayahnya, wilayah syariat? Kemudian baru mau diimani setelah dicerna dengan akal? Jangan, ini penting sekali. Untuk itu kembali kepada ayat yang tadi kita baca, ayat 94 dan 95. Jangan sampai meragukan Al-Quran atau memperdebatkannya, apalagi mendustakannya. Ini saja, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.